Shalom saudara, selamat pagi. Saya sangat bersuka cita sekali untuk membagikan firman Tuhan pada hari ini. Karena ini adalah hal yang penting. Masih menyangkut tentang baptisan Roh Kudus. Kita membutuhkan supaya apa yang berasal dari Tuhan, roh hikmat, wahyu, dan pengertian itu akan membuat baptisan Roh Kudus itu tidak lagi menjadi misteri buat hidup kita. Dan bahkan kita akan memiliki pengalaman demi pengalaman. Mari saja kita untuk berdoa lebih dahulu. Bapa, kami memohon kepada Engkau, sekarang kami berdiri di dalam hadirat-Mu Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan, supaya Engkau memberikan dan berfirman kepada kami. Firman yang jelas. Kami tahu bahwa Roh-Mu yang kudus itu adalah roh kebenaran yang akan membawa kami kepada seluruh kebenaran, keutuhan daripada kebenaran. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Berfirmanlah bagi kami tanpa batas. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya mengajak untuk saudara bisa melihat sama-sama di Efesus pasal yang pertama. Merupakan doanya Paulus. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara, sangat penting sekali kita masuk kepada dimensinya Allah yang disebut tahu dan memahami. Tapi hari ini saya ingin bagikan pada saudara, apa kerinduan Paulus kepada suatu gereja yang sudah maju, sedemikian rupa maju, dan mereka sudah bisa menjadi saksi daripada firman, saksi daripada Kristus. Mulai dari ayat 15 sampai ayat 23 kita baca, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Paulus mengungkapkan dan juga memberitahukan apa sebenarnya yang sebenarnya telah terjadi yang belum diketahui oleh jemaat di Efesus yang berkaitan erat dengan hidup mereka secara langsung. Jadi dia harus memberitahukan apa yang sebenarnya telah terjadi. Itu sebabnya dia berdoa supaya mereka diberikan roh hikmat dan wahyu, dan bahkan dia berdoa supaya mereka diberikan mata hati yang terang, supaya mereka mengerti rahasia yang terkandung dalam panggilannya. Jadi apa yang telah terjadi pada dirinya Yesus, pada Tuhan Yesus, yaitu apa yang telah terjadi pada alam roh, dan juga apa yang segera terjadi di dunia ini, juga apa yang telah terjadi pada iblis, pada gerejanya, semua yang telah terjadi itu, bukankah itu tidak bisa diubah karena sifatnya kekal? Nah, banyak orang hidup dalam mengikut Tuhan, dia tidak pernah tahu dan paham bahwa hal-hal itu sudah terjadi. Seolah-olah ketika dia mendengarkan sesuatu yang baru, dan dia katakan, wah ini sesuatu yang baru buat saya. Bukan. Ini yang dimaksudkan oleh Paulus bukan hanya sekedar tahu saja, tetapi mengerti atau memahami, karena ini adalah persyaratan dasar orang untuk bisa menerima dan mengalami kuasa ataupun ditenggelamkan
dalam kuasa Roh Kudus. Dengarkan saya. Efesus 1 ayat 17-18. Berapa kali dikatakan demikian, ayat 18-19 ya. Supaya menjadikan mata hatimu terang. Ayat 19 langsung sama. Dan supaya engkau tahu betapa kayanya, ayat 18. Kemudian ayat 19, betapa hebatnya kuasanya. Jadi saudara harus bisa tahu, bukankah yang terjadi pada diri Yesus itu sudah terjadi? Dan apa yang terjadi pada diri Yesus itu sudah terjadi juga pada sesuatu, pada alam maut, pada iblis. Jadi ketika saudara tahu dan memahami, ini yang dimaksudkan oleh Paulus, adalah itu akan melenyapkan kebingungan saudara dalam mengikut Tuhan. Boleh saya kutip, dan nanti saudara bisa mendapatkan kebenaran firman Tuhan ini. Boleh saya kutip sesuatu. Babel dalam Alkitab itu ditulis dengan kata Babulon. Babel, Babulon. Itu adalah G897. G897. Paulus berdoa supaya jemaat Efesus tahu dan memahami. Paulus berdoa supaya jemaat Efesus bisa lenyap kebingungannya. Karena arti Babel atau Babulon itu, saudara harus bisa paham, harus bisa menangkapnya. Artinya adalah kebingungan. Saudara tahu, kebingungan itu artinya tidak mengerti. Di Matius 13 ayat 19, perumpamaan tentang benih yang jatuh di tepi jalan atau pada jalanan. Itu di bawahnya biasanya di Timur Tengah itu batu karang, tempat jalan. Keras sekali. Jadi tidak mungkin akan tumbuh apapun juga. Kalau benih itu jatuh di hati yang seperti tepi jalan, hati yang keras, maka dikatakan firman Tuhan yang saudara dengar, tetapi engkau tidak mengertinya. Dengan kata lain, iblis akan mengambilnya. Jadi iblis akan membawa saudara kepada satu zona kehidupan yang disebut adalah kebingungan atau tidak mengerti, tidak paham kedalamannya. Jadi tahu dan memahami ini sangat penting untuk menghancurkan Babulon atau Babel. Tahu dan memahami ini sangat penting bagi roh kita. Karena ini sebagai langkah penting untuk saudara segera masuk kepada tujuan Allah atau mencapai tujuan Allah yang disebut dengan destiny ilahi saudara. Tahu dan memahami, dengarkan saya. Kalau saudara tahu dan memahami kuasa roh Allah, seperti yang dibaca dalam Efesus 1 ayat 15 sampai ayat 23 ini. Saudara tahu dan memahami kuasa roh Allah itu, sangat penting sekali tahu dan memahami ini. Maka saudara akan menjadi sangat berguna. Karena apa? Saudara akan tahu bagaimana menggunakan otoritas dan kuasa daripada roh Allah itu pada hidup saudara. Kalau saudara tidak tahu, maka saudara sebenarnya berjalan kepada suatu jalan yang akan menuju kepada kebinasaan. Bukan berarti, saya ulangi, bukan berarti saudara masuk neraka. Kebinasaan itu arti kata, apa yang saudara merasa bangun, tapi dalam ketidakmengertian, ketidakpahaman, saya ulangi, ketidakpahaman saudara, maka itu akan menjadi sia-sia. Dengarkan saya. Bukan hanya tahu bagaimana kuasa roh Allah itu bekerja pada diri Yesus saja. Bukan hanya itu saja. Tapi saudara juga harus tahu dan memahami bagaimana roh itu bisa bekerja pada hidup saudara. Jadi saudara, kita perlu tahu tentang kuasa kebangkitan ini. Tetapi jauh lebih penting daripada
mengetahui kuasa kebangkitan itu. Ada yang jauh lebih penting lagi, yaitu saudara mengalami kuasa kebangkitan itu. Ayat 19-nya dikatakan, dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dalam New King James Version, dia bilang, exceeding greatness of his power toward us who believe, according to the working yang bekerja of his mighty power di dalam diri kita. Luar biasa. Kalau kau lihat dalam Amplified Classic Bible, ditulis di sini ayat 19-nya dikatakan, what is the immeasurable and unlimited and surpassing greatness of his power in and for us. Jadi dengan kata lain, betapa besar kuasanya yang tak terukur dan terbatas itu, serta jauh melebihi hal-hal yang agung yang bekerja di dalam kita dan bagi kita. Jadi kita harus tahu dan memahami bahwa kuasa itu bekerja di dalam kita dan juga untuk kita. Itu sebabnya, makanya dia bekerja dalam diri kita. Berarti tujuan Allah adalah Allah tidak pernah bermaksud bahwa gerejanya itu terbatas. Betul kau memakai tubuh alamiah yang sifatnya terbatas. Tapi Allah tidak mau engkau memiliki kehidupan yang terbatas. Allah tidak pernah menginginkan bahwa gerejanya hanya mengetahui keterbatasan-keterbatasan alamiah. Allah ingin bahwa gerejanya juga tahu dan memahami. Memahami apa? Bagaimana kuasa itu bisa bekerja di dalam diri saudara. Haleluya. Dengarkan saya. Saudara tahu putranya Allah? Namanya Yesus. Bukankah putra Allah telah membayar? Bukan 25% harga yang lunas. Bukan 50%. Bukan 75%. Bahkan Yesus itu telah menempuh semua jalan kehidupan rohani dan natural. Dan membayar 100% harganya. Itu adalah harga yang pas. Baca Roma. Kita baca di Roma. Roma pasal 5. Ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, ini yang dibayar. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah, bukan dari iblis. Murka Allah, sama seperti minggu lalu saya sampaikan kepada saudara, di Mesir oleskan darah di palang pintu. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kita enggak berseteru lagi dengan Allah. Dengan kata lain, darah Yesus, kematian Yesus telah membayar harga 100%. Apa 100% kemenangannya? Dua hal. Kalau kau baca di Roma pasal kelima ayat 8 sampai 11. Dua hal. 100% kemenangan
setiap saat dalam hidup saudara. Kedua, 100% kemenangan atas kekuatan dan kuasa musuh. Berarti tentu ada sesuatu yang bekerja dalam diri kita. Karena kemenangan setiap saat atas ketika saudara menjalankan kehidupan dan kemenangan atas kekuatan musuh. Berarti bagaimana supaya kita tahu bahwa kita memiliki kekuatan yang telah dibayar oleh Yesus 100% itu. Sehingga kita berjalan di satu jalan, satu-satunya jalan. Karena harga itu sudah dibayar. Itu disebut adalah jalan kemenangan. Sekarang bagaimana kita bisa tahu? Tahu kekuatan ini. Bagaimana kita tahu kemampuan yang tak terbatas itu berasal dari kuasanya. Itu bekerja di dalam kita dan untuk kita. Saya mengajak kita kembali lagi dalam Efesus pasal yang pertama tadi. Kita akan kutip ayat 19 dan ayat 20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Kita bisa lihat tayangannya dalam Amplified Classic Bible. Sekarang saya terjemahkan ayat 19-nya. Terjemahannya adalah sebagai berikut. Dan agar engkau dapat tahu atau mengetahui dan memahami betapa besarnya kuasanya yang tak terukur dan tak terbatas, serta melampaui kebesaran Tuhan yang bekerja dalam diri kita dan bagi kita yang percaya. Kuasa yang tidak terbatas itu bekerja dalam kita dan bagi kita. Sebagaimana yang ditunjukkan atau didemonstrasikan melalui atau oleh pekerjaan kekuatannya yang perkasa. Ayat 20. Yang dia lakukan, Allah Bapa lakukan di dalam Kristus ketika dia membangkitkan Kristus. Saya ulangi, ketika dia membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya sendiri di sorga. Kuasa Allah, dengarkan saya, yang bekerja di dalam diri saudara dan untuk saudara, itu bisa kita ketahui dan tidak akan menjadi misteri atau rahasia bagi gerejanya. Di ayat 19 ini digunakan kata didemonstrasikan. Jadi kita harus mengalami. Saya mengajak kita untuk bisa melihat Yohanes 7 ayat yang ke-17. Ini penting menjadi dasar, fondasi prinsip buat kita. Yohanes 7 ayat yang ke-17. Barang siapa akan melakukan atau mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu, baru tahunya belakangan, entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Ada banyak orang dia membalikkan prinsip ini. Dia ingin tahu dulu pengajarannya, baru dia lakukan. Alkitab berkata, lakukan dulu, engkau akan tahu. Kau akan mengerti. Begitu saudara mengetahui dan memahami melalui pengalaman, dengan jelas besarnya kekuatan, kuasa kebangkitan, melalui demonstrasi kuasa itu akan terungkap kepada diri saudara. Semua pewahyuan yang Allah miliki, yang ada di dalam rahasia kekuatannya itu, akan terungkap.
kita sambung kepada doanya Paulus ini, dia berdoa supaya engkau tahu dan memahami, sementara prinsip Allah tidak pernah bisa diubah. Bagaimana engkau bisa tahu dan memahami, bagaimana engkau bisa tahu, bisa mengerti, adalah engkau mengalaminya. Berarti doa Paulus ini adalah yang pertama kali dia tahu, langkah pertama adalah mereka mengalami. Dengan mereka mengalami, maka Yohanes 7 ayat 17 tergenapi. Mereka akan tahu dan paham. Wah, ini luar biasa sekali. Amin, ini luar biasa sekali. Tidak heran, dengarkan saya. Alkitab memberitahu kita bahwa hanya ada satu Roh Kudus yang dimaksudkan. Dimaksudkan oleh Yesus supaya engkau mengalaminya. Dimaksudkan oleh Paulus. Dimaksudkan oleh Allah Bapa. Tidak ada Roh Kudus yang lain. Roh Kudus mana yang dimaksudkan oleh Yesus? Roh Kudus yang disebutkan dalam Kisah Rasul 10 ayat 38 yang diceritakan oleh Petrus. Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38. Ini yang dimaksudkan oleh Yesus, oleh Petrus, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Roh Kudus ini yang dimaksudkan. Dan kuat kuasa daripada Roh Kudus ini yang sama. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertainya. Jadi Roh Kudus inilah yang dimaksudkan. Harus engkau, bagaimana engkau bisa memahami kuat kuasanya. Bagaimana engkau bisa tahu kuat kuasanya. Doa Paulus, doa saya, kau mengalaminya. Perhatikan, hanya ada satu Roh Kudus yang dikatakan Allah telah mengurapi Yesus dari Nazaret. Mengapa Yesus dari Nazaret diurapi oleh Roh Kudus? Karena Yesus memiliki tugas. Pengurapan itu adalah hubungannya dengan tugas. Tugas dari Bapa. Dan juga dengan kuasa Roh Kudus. Tujuan kuasa Roh Kudus adalah demi sukses tujuannya Allah. Pengurapan menunjukkan bahwa saudara dalam tugas Allah. Jadi, yang dimaksudkan Paulus, yang dimaksudkan Yesus, yang dimaksudkan Allah Bapa, dengarkan saya. Yang pertama adalah Roh Kudus yang sama, yang mengurapi Yesus, yaitu Roh Kudus, roh yang tidak terukur kuasanya, tidak terbatas kemampuannya, roh yang melampaui segala kebesaran, yang telah membangkitkan Yesus dari kematian itu, tinggal di dalam dirimu. Karena roh itu memang mencari tubuh yang fana, bukan tubuh yang kekal. Tubuh yang fana, dan dengan kuasanya supaya roh itu bisa menghidupkannya. Roh Kudus berarti harus Roh Kudus yang sama. Kenapa? Karena sudah terbukti pada Yesus. Tubuh Yesus mengalami kematian. Yang kedua, kalau begitu saudara harus belajar bagaimana menggunakan kekuatan dan kuasa Tuhan di dalam yang sekarang sedang ada di dalam diri saudara. Jadi Roh Kudus yang mengurapi Yesus itu adalah Roh Kudus yang tidak terukur, tidak terbatas. Yang kemampuan itu tinggal dalam diri saudara.
Roh itu mencari tubuh yang fana. Supaya dengan roh itu bisa menghidupkannya. Dengarkan saya, yang kedua ini penting. Saudara harus belajar bagaimana menggunakan kekuatan kuasa Tuhan. Paulus, dengarkan saya. Ketika dia di dalam tugas sama seperti kayak Yesus. Dalam pengurapan kuasa. Maka kuat kuasanya itu nyata dalam dirinya. Lihat. Banyak orang ketika dalam tugas yang sama. Sama seperti Bapa mengutus Yesus. Sekarang juga Yesus mengutus murid-muridnya katanya. Sama seperti Bapa katanya. Di Yohanes 20 ayat 21 sampai 23 saudara bisa baca. Maka dengannya, engkau akan berada karena kehendak Tuhan akan berada dalam situasi, keadaan, pencobaan. Kapan saja hal yang tidak menyenangkan. Dan ini yang terjadi pada Paulus. Dia mengalami kelaparan. Dia mengalami penderitaan. Dia mengalami kapal karam. Dia dipagut ular. Tapi saudara bisa lihat. Dia tidak pernah ditemukan. Bahkan orang lain mengharapkan. Dia akan merengek-rengek. Akan mengeluh. Dia tidak pernah. Semuanya itu terjadi pada dirinya. Orang tidak pernah menemukan kesalahan Paulus. Dia siap diikat, siap dipenjara. Tapi juga dia siap menjadi orang merdeka. Banyak orang dia tidak siap menjadi orang merdeka. Mengapa? Saya mau beritahu pada saudara. Apa yang saya sudah sampaikan 2 minggu lalu. Dengan minggu yang lalu. Jikalau saudara berada di posisi sebagai saksiku, ya, maksud saksi Yesus, sama seperti Roh Kudus sebagai saksi Yesus juga. Dan kau dalam kemitraan, maka kau akan mengalami, engkau sulit mengajar tentang baptisan Roh Kudus secara utuh. Tapi engkau akan mengalami dan mengerti betapa hebatnya kuasa Roh Kudus itu yang bekerja, yang saudara alami. Amin. Saya ajak engkau bisa melihat sesuatu di perjanjian lama. Di Yeremia 1 ayat 17. Yeremia 1 ayat 17. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah, dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Bahasa Amplified Classic Bible-nya mengatakan, but you, Jeremiah, gear up your loins, arise and tell them all that I command you. Kau harus bersaksi. Kau harus menjadi pembawa berita. Do not be dismayed and break down at the sight of their face, lest I confound you before them and permit you to be overcome. Tetapi engkau Jeremia, bersiaplah, bangunlah, dan beritahu mereka semua yang aku perintahkan kepada. Ini disebut tugas. Kalau Allah memerintahkan, engkau diurapi dengan rohnya. Jangan cemas dan putus asa saat melihat wajah mereka atau berhadapan dengan mereka. Jangan sampai, hati-hati. Aku mengacaukanmu di hadapan mereka dan mengizinkanmu untuk dikalahkan. Allah bisa-bisa menjadi lawanmu. Kalau Allah menetapkan engkau menjadi saksi, kau harus belajar
Sama seperti generasi Israel yang lahir di padang gurun. Itu adalah generasi baru yang ketika sampai, meskipun mereka belum melihat tanah Kanaan, mereka sampai juga ke tanah Kanaan, mereka memiliki kepercayaan yang makin kuat dan makin kuat. Jangan biarkan setan menyerang kau, dan akhirnya bukan hanya menyerang kau melalui sakit penyakit. Dia melemahkan kau dan mentertawakan kau. Seolah-olah ayat ini berkata, Yeremia, kau bersiap menjadi mitranya Allah. Apa yang kusampaikan, ingat engkau diurapi. Bagaimana kuat kuasaku akan bekerja dalam dirimu. Jangan takut. Maria ketika didatangi Gabriel, pertama kali kata-katanya yang dikatakan adalah, jangan takut. Sebab kalau dia terus dalam ketakutan, maka Allah akan membuat musuhnya, sumber ketakutan itu, menang. Jadi engkau bersiap-siap, melangkah masuk kepada destiny, yaitu, saudara tahu, destinimu tercapai. Allah yang tahu bagaimana membawa engkau sampai kepada tujuan. Alkitab dikatakan Yesus dipimpin, Yesus dipenuhi, Yesus dikendalikan, dipimpin. Roh Kudus yang tahu bagaimana membawa saudara sampai kepada tujuan. Jadi dengarkan saya. Zaman sekarang ini adalah zaman dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, serta zaman manifestasi dan demonstrasi kuasa Roh Allah. Saudara mungkin bertanya, bukankah kita lagi membahas nih bagaimana kuasa itu bekerja dalam kita dan bekerja untuk kita, di dalam kita dan untuk kita. Mari saya ajak kita untuk bisa melihat lagi. Efesus 1 ayat yang ke-19. Saya akan berikan beberapa contoh kepada saudara. Dikatakan betapa besar kuasanya, ini terjemahan bebasnya dari Amplified Bible, yang tak terukur dan tak terbatas, serta jauh melebihi hal yang agung dan yang bekerja di dalam kita. Jadi kuasanya itu, yang besar itu bekerja di dalam kita dan bagi kita yang percaya. Saya mengajak kita untuk melihat satu ayat dulu. Setelah itu kita akan lihat contohnya. Satu ayat dulu di dalam Yohanes pasal yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-7. Ayat 38-39. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari dalam hatinya. Jadi bukan hanya penuh hidupnya, tapi dalam hatinya. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Roh Kudus memiliki tujuan akhir atau destinasi akhir dari Allah Bapa yang menugaskan Roh Kudus itu kepada diri Yesus, juga kepada orang percaya, bukan hanya memenuhi hidup saudara, tapi roh itu harus berkelimpahan keluar. Mengalir keluar. Berkelimpahan. Berarti tujuan Allah melalui hidup saudara akan dicapai terhadap bangsa-bangsa. Mari kita lihat satu contoh di Yohanes pasal yang keempat. Seorang wanita Samaria di sumur Yakub, sumur di Sikar. Yesus mengatakan demikian.
Ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Dengan kata lain, wanita ini menginginkan terjadinya perubahan dari sistem dunia yang setiap hari dia harus pergi ke situ, pergi ke situ, pergi ke situ, pergi ke situ, mengambil air. Dia menginginkan sistemnya Allah itu, prinsipnya Allah itu. Dia menginginkan, kalau engkau hubungkan Yohanes 7 ayat 38, 39 dengan Yohanes 4, air yang dimaksud ini, itu akan menjadi mata air dari dalam dirimu. Yang dimaksudkan oleh Yesus di Yohanes 7 adalah Roh Kudus. Berarti kata Yesus, engkau harus menggali sendiri, maka engkau akan menemukan Roh Kudus. Kuasanya bekerja di dalam engkau. Dan belum bekerja bagi engkau. Di dalam engkau. Engkau harus menggali sendiri. Bagaimana engkau menggali? Kau harus percaya kepada Yesus. Kau harus percaya kepada Roh Kudus dan bekerja sama dengan Roh Kudus. Alkitab berkata demikian. Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 14, Ayat 12-nya. Barang siapa percaya kepadaku, maka ia akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Kalau percaya di sini adalah dihubungkan dengan Roh Kudus yang akan diterima Yesus ketika dia sampai kepada Bapa, dicurahkan. Bukankah Yesus mengatakan percaya di Yohanes 7 ayat 38, 39 adalah yang dimaksudkan adalah Roh Kudus yang belum datang. Dia akan datang. Jadi kalau kau percaya pada aku, apa yang kau katakan ini? Ini yang disebut dengan menggali sendiri. Supaya engkau menemukan kekuatan kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam dirimu. Sebab apa? Percaya kepada Yesus, maka engkau akan mengerjakan pekerjaan yang besar. Sebab kita percaya pada kuasa yang bekerja di dalam Yesus. Bekerja di dalam Yesus juga yang akan engkau terima bekerja di dalam dirimu. Dan dengar, menggali sendiri itu juga artinya engkau bekerja sama dengan Roh Kudus. Dengan memberikan, ini namanya menggali sendiri. Dengan memberikan peranan yang makin luas kepada Roh Kudus. Tapi tetap harus engkau ingat, engkau dalam kesadaran yang penuh. Tidak seperti robot. Allah lah yang akan mengajarkan bagaimana bekerja dengan Roh Kudus. Yaitu merespon firman yang dibawa oleh Roh Kudus. Menghilangkan firman menurutmu. Dan membiarkan firman yang dibawa oleh Roh Kudus. Itu akhirnya menjadi kepribadian kau. Sebab apa? Yesus katakan tadi udah jelas. Dikatakan air yang akan kuberikan
itu akan jadi mata air dalam dirimu. Akan jadi mata air. Jadi apa yang disebut dengan menggali diri sendiri? Maksudnya adalah biarkan Roh Kudus berperan. Biarkan tujuan Roh Kudus tercapai di dalam diri saudara. Sehingga tubuh saudara itu bisa menjadi bait, tempat untuk menyembah. Itu yang disebut dengan bait. Tempat untuk berkorban. Itu bait. Berkorban dan menyembah kepada siapa? Kepada Allah. Biarkanlah itu terjadi. Dan saya mau beritahu kepada saudara. Bekerja, kuat kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup saudara itu. Dia bisa menjadikan seperti apa yang saya katakan tadi. Saudara akan bisa menghancurkan kepelitan hidupmu. Yang suka perhitungan terus-menerus. Dan saudara akan orang yang gemar untuk berkorban. Itu salah satu kuasa Roh Kudus. Menjauhkan kau dari kekhawatiran. Menjauhkan kau dari roh miskin. Menjauhkan kau dari tabiat-tabiat yang suka segala sesuatu diperhitungkan. Maka akan terjadi, tergenapi. Tubuh untuk Tuhan, Tuhan untuk tubuh. Itulah kuat kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri saudara. Kita baru bahas, baru sedikit. Baru Efesus 1 ayat 19. Lalu bekerja bagi dirimu, bagaimana? Dalam hubungannya ini. Kita lihat sekarang, wanita Samaria itu, dia melanjutkannya lagi. Dengan percakapan dengan Yesus. Sesudah Roh Kudus bekerja di dalam diri saudara, di dalam diri wanita Samaria ini, maka air itu akan meluap keluar, kata Yesus, menjadi sungai. Kau bisa baca Yeskel pasal 47. Air yang keluar dari bait suci, makin lama 1000 hasta, lebih dalam ke arah sungai itu, makin dalam, makin dalam, makin dalam, dan akhirnya engkau tenggelam. Itu sifat daripada pekerjaan Roh Kudus dan kuasanya. Jadi sama seperti wanita Samaria ini. Saudara lihat seperti wanita Samaria tersebut. Akhirnya dia pergi ke kota. Ke kota Samaria. Dan bersaksi. Alkitab berkata, dan bersaksi. Dikatakan di sini. Ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Orang sekota, kita lihat di ayat 30. Maka mereka pun pergi keluar kota. Lalu datang kepada Yesus. Yesus ada di pinggiran kota. Wanita Samaria ini. Lihat bagaimana air itu bekerja sekarang. Bagi engkau, dia meluber keluar. Dia punya daya kekuatan untuk menghanyutkan orang-orang. Seperti wanita Samaria ini. Apa yang terjadi? Dia bersaksi tentang Mesias yang adalah Kristus. Seluruh kota datang kepada Yesus. Suatu kekuatan yang besar. Tidak bisa dibendung. Bukan oleh karena keadaanmu. Kekuatanmu yang alamiah, yang lahiriah. Lihat wanita ini. Dia adalah wanita yang kurang bisa diterima oleh masyarakat pada saat itu di kota Sikar. Dia tidak bisa terima oleh karena dia memiliki pengalaman yang buruk.
Tetapi ketika kekuatan itu, kuasa itu mulai bekerja, mulai saudara alami, itu bekerja di dalam dirimu. Dan kau dibawa untuk menemukan, inikah Kristus itu? Siapa yang membawa itu? Karena kekuatan kuasa itu bekerja di dalam dirimu. Dan akhirnya apa? Apa yang terjadi? Kekuatan itu bukan hanya stop dalam hidupmu sampai di situ saja. Dia akan bekerja keluar bagi engkau. Menjadi saksinya. Tidak bisa dibendung oleh kekuatan apapun, termasuk oleh kekuatan iblis yang sedang bekerja. Yesus dari Nazaret yang diurapi oleh Roh Kudus dan kuat kuasa yang menghancurkan, yang menyembuhkan semua orang yang sakit karena pekerjaan setan. Di Kisah Rasul 10 ayat 38. Jadi air yang mengalir dari dalam dirimu itu seperti sungai yang tidak akan mampu ditampung oleh timba seperti milik wanita tersebut. Wanita ini segera meninggalkan timbanya, segera meninggalkan kekuatan kepercayaannya kepada sistem dunia ini yang alamiah. Itu contoh yang bagus, wanita Samaria. Saya mau beritahu pada saudara, kalau begitu bagaimana kita bisa menggunakan kuasa dan kekuatan ini? Ada satu contoh lagi. Kalau kau baca saudara bisa siapkan lagi. Di Matius pasal yang ke-8. Saya mau beritahu pada kalian. Matius pasal yang ke-8. Kalau kau tahu dan memahami kekuatan kuasanya ini. Bagaimana engkau mau tahu dan engkau memahami? Engkau melakukannya, engkau mengalaminya. Engkau akan tahu. Matius 8 ayat 5. Ini cerita tentang seorang perwira dari Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datang seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah sakit. Di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Yesus memiliki keinginan. Yesus sudah pada keputusannya. Tapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku ini seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Iman itu adalah apa? Iman itu bisa melihat sesuatu di dalam alam roh apa yang sudah terjadi. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya di rumahnya dia. Saudara bisa buka di Amplified Classic Bible karena ada sedikit hal-hal yang lebih menekankan di sana. Tapi saya ingin menerjemahkan langsung saja Amplified Classic Bible ini. Ketika Yesus pergi ke Kapernaum, ayat 5. Seorang perwira mendatanginya, memohon kepadanya dan berkata, Tuhan, hambaku terbaring di rumah dalam keadaan lumpuh dan tertekan dengan rasa sakit yang hebat, penuh penderitaan. Dan Yesus berkata kepadanya, aku akan datang dan memulihkan dia, menyembuhkan dia. Tapi perwira itu menjawab kepadanya, Tuhan, aku tidak layak untuk meminta engkau datang ke bawah atap rumahku.
Tapi engkau hanya mengucapkan sepatah kata saja, dan hambaku laki-laki itu akan sembuh. Karena aku juga seorang pria, seorang manusia yang tunduk pada otoritas. Dengan beberapa tentara tunduk padaku. Dan jika aku berkata kepada seorang pergi, dia akan pergi. Kepada yang lain datang, dia akan datang. Kepada budakku atau hambaku lakukan ini, dia akan lakukannya. Ketika Yesus mendengar hal itu, dia heran dan berkata kepada mereka yang mengikuti dia, yang setia kepada Yesus, yang mengikuti teladan Yesus juga, itu maksudnya yang mengikuti dia, bahkan rela mati buat dia. Aku katakan kepada kalian semua dengan sungguh-sungguh, aku belum pernah, kata Yesus, menemukan iman sebesar ini di antara orang Israel. Yesus berkata, akan banyak orang datang dari timur dan barat, duduk satu meja bersama Abraham, Ishak dan Yakub di kerajaan sorga. Tetapi anak-anak dan ahli waris kerajaan akan diusir ke dalam kegelapan di luar, di mana akan ada tangisan dan gemeretak gigi. Kemudian kepada perwira itu, perwira Kapernaum itu, Yesus berkata, pergilah, itu akan dilakukan untukmu seperti yang kau percayai, seperti yang kau lihat di dalam alam roh telah terjadi, itu akan terjadi. Dan hamba orang itu dipulihkan kesehatannya saat itu juga. Saya ingin kalian dengan mudahnya bisa belajar dan segera mengalami apa yang terjadi pada perwira ini dalam pertemuannya dengan Yesus. Lihat, perwira ini dia mengenali atau tahu, dan bukan hanya tahu, dia memahami bahwa di dalam diri Yesus yang dia juga panggil Tuhan, artinya orang terhormat, ada otoritas yang berbeda di dalam diri Yesus. Dan otoritas berbeda dengan dia bandingkan dengan hidupnya. Makanya dia katakan, aku ini seorang yang tunduk pada otoritas di atasku. Maka dia katakan, ada tentara yang tunduk padaku. Kalau aku berkata, pergi kamu, dia akan pergi. Datang, dia akan datang. Lakukan ini, dia akan lakukan. Itu pasti dilakukan. Tapi perwira ini mengenali, ada otoritas di dalam diri yang disebut Tuhan ini. Ini otoritas yang berbeda. Perwira ini juga tahu, bukan hanya otoritas. Perwira ini juga tahu bahwa Yesus ada di bawah otoritas yang di atasnya. Wow. Saudara bisa bayangkan sampai Yesus berkata, aku tidak temukan iman, kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk melihat ke alam roh seperti perwira dari Kapernaum ini. Luar biasa. Perwira ini tahu bahwa Yesus tahu dan paham ada di bawah otoritas yang di atasnya. Dan perwira ini tahu otoritas yang ada di atasnya Yesus itu bukanlah Kaisar Roma seperti dirinya. Seolah-olah dia mengatakan kepada Yesus, engkau mempunyai segala otoritas dan kuasa, maka jangan bergerak, diam di sini saja. Sebab ada sesuatu tentang otoritas yang kau miliki. Penyakit, apapun yang terjadi, nun jauh di sana, di rumahku yang masih jauh, itu akan taat kepada otoritasmu.
Mengapa? Karena sama seperti kayak aku. Aku paham. Aku tahu. Aku menjalankan, aku hidup di bawah otoritas kaisar di Roma yang sangat jauh dari Yerusalem. Dari tanah Yudea ke Roma itu sangat-sangat jauh, apalagi belum ada pesawat terbang. Ingat, ketika kaisar di tahtanya di kota Roma memberikan perintah kepadaku, seterima perintah itu, aku akan laksanakan meskipun di tempat yang jauh. Jadi, katanya, jika engkau perkatakan di sini saja, maka meskipun hambaku yang sakit lumpuh itu jauh jaraknya dari sini, sama seperti aku, jauh jarakku dengan kaisar, dengan otoritas yang ada di atasku. Kau diam di sini, kau hanya perintahkan di sini, perkatakan di sini. Meskipun ini jarak, hambaku itu tidak mendengarnya. Luar biasa. Hambaku itu tidak mendengarnya. Karena belum ada HP, belum ada telekomunikasi. Maka hambaku itu akan sembuh. Dia akan bangkit. Karena apa? Seolah-olah perwira ini berkata, otoritas yang kau miliki itu tidak bergantung kepada jarak. Otoritas adalah otoritas. Dan betul yang terjadi. Ayat 13 yang mengatakan, di saat yang bersamaan ketika Yesus memperkatakan itu, hambanya itu sembuh di rumahnya. Kita melihat di sini, saya pernah bagikan pada saudara. Yesus tidak pernah mendoakan orang sakit. Mengapa? Karena pada dirinya ada otoritas. Dan otoritas itu mengandung kuasa. Kalau dia ada di bawah otoritas, ditenggelamkan oleh otoritas itu, maka kekuatan kuasa daripada otoritas yang menenggelamkan Yesus itu yang akan berfungsi, berperan. Amin. Jadi ketika saudara di bawah pengurapan Roh Kudus karena tugas, berarti saudara ada di bawah otoritas, di bawah kekuatan Roh Kudus. Yohanes pasal yang ke-20. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-20. Kita baca ayat 21. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini pentingnya pengurapan. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, kita ada di bawah otoritas, kamu mengampuni dosa orang, padahal itu adalah otoritas kuasanya Allah untuk mengampuni dosanya orang. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu mengatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Luar biasa sekali. Semua kuasa akan bekerja dengan efektif asal kau tenggelam, kau ada di bawah otoritas siapa. Jadi yang Yesus lakukan adalah memperkatakan satu perkataan saja. Maka apa yang terjadi? Menurut Kisah Rasul 10 ayat 38, dalam perjalanan dia di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yang buta melihat, setan keluar, yang lumpuh berjalan, gelombang laut reda, yang mati bangkit. Sebab Yesus memperkatakan itu dari posisi otoritas.
apalagi. Yesus sudah mengalami kebangkitan. Makanya dia katakan di Matius 28. Saya ulangi, di Matius 28 dia katakan demikian. Mari saya ajak saudara tercengang melihat ayat ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, otoritas, dia bilang, di sorga dan di bumi, kepadaku. Kalau saudara tahu, kalau saudara memahami bahwa semua otoritas dan kuasa telah diberikan kepada Yesus yang telah bangkit itu. Karena dia bangkit, dia mengalami kuasa hidup terus di bawah otoritasnya Allah melalui Roh Kudus. Oh, luar biasa, melalui kepemimpinan Roh Kudus. Itu yang membuktikan dia hidup di bawah otoritas. Dan sekarang otoritas itu diberikan. Dan di dalam otoritas, di sorga dan di bumi, itu mengandung kuasa. Kalau dia yang berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan bumi, sekarang berkata kepada kalian, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kalian. Bukankah otoritas di sorga dan di bumi awalnya dimiliki oleh Bapa, sekarang dimiliki oleh Yesus? Maka saatnya tepat. Yesus berkata, aku mengutus kamu, mengutus saudara dan saya, mengutus gerejanya, mengutus tubuh Kristus, sama seperti Bapa mengutus aku. Bapa mengutus Yesus karena Bapa masih memegang semua otoritas. Ketika Yesus berhasil dan dia mengalami kuat kuasa daripada Roh Kudus, sekarang dia menerima semua otoritasnya Bapa ada padanya. Lalu bukan Bapa yang mengutus kamu, tapi justru Yesus yang mengutus kamu, yang memegang otoritas. Berarti engkau akan berjalan di bawah otoritas. Saya ulangi, di bawah otoritas yang dimiliki oleh Yesus itu. Kau akan bertemu dengan perwira-perwira dari Kapernaum di bangsa-bangsa yang akan mengenali bahwa perkataanmu akan mengubah kehidupan orang. Perkataanmu akan memberikan kehidupan. Perkataanmu akan membuat iblis takluk. Perkataanmu akan mengubah semua tatanan. Jadi sekarang Yesus mengutus gerejanya. Tidak seperti engkau diutus oleh gerejamu sendiri. Ini lain. Tapi engkau akan diperlengkapi dengan Roh Kudus yang sama dan kuat kuasa yang sama. Saya mau beritahu pada kalian semua. Inilah destiny yang harus dialami. Dialami posisinya oleh gereja pada akhir zaman. Jadi jika gereja sekarang memegang amanat agung yang sama dengan Yesus. Saya sudah sampaikan 2 minggu yang lalu. Kita menjadi saksi yang sama dengan Roh Kudus. Maka berlakulah sama. Saya ulangi, mari kita baca sekarang. Yohanes 20. Luar biasa. Yohanes 20.
Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti. Bukan seperti. Sama seperti. Bapa mengutus aku. Memberikan amanat. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Waktu Yesus mengutus kita. Dia memberikan amanat agungnya. Beritakan Injil ke seluruh dunia. Jadikan semua bangsa muridku. Tetapi dia katakan sama seperti Bapa mengutus aku. Tidak dikatakan seperti. Oh, saudara belum sampai kepada apa yang saya maksudkan. Bukan seperti. Sama seperti. Waktu Bapa mengutus Yesus ke dunia ini. Dia firman yang menjadi manusia. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan dirinya. Roh Kudus menenggelamkan dirinya. Dia berkata kepada Gabriel, berkata kepada Maria, bagaimana aku bisa, Maria berkata, bagaimana aku bisa hamil? Aku belum bersuami, aku belum bersetubuh. Bagaimana mungkin? Dia bilang, Maria, dia bilang, Roh Kudus akan turun dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Itu yang dilakukan oleh Bapa ketika mengutus Yesus. Roh Kudus dan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kalau begitu, sama seperti berarti engkau juga diutus oleh Yesus, maka engkau akan menerima Roh Kudus yang akan menenggelamkan kau dan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Bapa mengutus Yesus ke dunia ini untuk menghancurkan kuasa iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Untuk inilah anak Allah memanifestasikan dirinya. Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Dengan kata lain, iblis kalah. Luar biasa. Itu yang akan kau alami. Perhatikan baik-baik. Bapa tahu apa yang Yesus butuhkan. Untuk supaya 1 Yohanes 3 ayat 8 ini tergenapi. Makanya Bapa mengurapi Yesus demi tugas itu. Dan dengan kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul 10 ayat 38. Dan saudara bisa lihat. Saudara sekarang diutus. Sama seperti, bukan seperti. Karena kalau seperti, mungkin Roh Kudusnya yang lain. Sama seperti Allah sudah perhitungkan di zaman hidup saudara. Apa yang akan terjadi, apa yang bisa menghalangi saudara. Allah sudah perhitungkan itu. Yesus sudah perhitungkan itu. Dan saudara akan menang. Mari kita lihat sekarang Matius pasal yang ke-24. Matius pasal yang ke-24. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat cepat. Wow. Kita lihat sekarang ayat yang ke-8. Dia bilang akan terjadi kelaparan dan segala macam di ayat 7. Akan tetapi ayat 8. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi zaman baru belum datang tapi kita menderita. Mengalami kesusahan. Kemudian ayat yang ke-14 yang mengatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Siapa yang memberitakan Injil? Saksiku. Siapa saksiku itu? Mereka yang diutus oleh Yesus. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakan Injil. Jadikan semua bangsa muridku. Bawa Injil itu. Jadi dengan kata lain. Roh Kudus dan kuat kuasa Roh Kudus yang mengurapi engkau.
Roh Kudus yang sama yang mengurapi Yesus. Kuat kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam dan untuk Yesus, juga kuat kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam dan bagi engkau, akan menghancurkan segala pekerjaan iblis. Menurut Matius 24 ini, maka zaman dosa bisa diubah menjadi zaman kebenaran pada masa hidup saudara. Biasa. Kenapa? Karena saudara diutus menjadi saksi atas kebangkitannya, kuasa kebangkitannya. Allah memperlengkapi engkau. Bukan hanya engkau tahu dan memahami, tapi engkau mengalami bagaimana bekerjanya pengurapan Roh Kudus demi tugas dan bagaimana kuat kuasa. Ingat, itu adalah kuasa kebangkitan bekerja sekarang di dalam engkau dan bagi engkau. Jadi saudara tinggal memberitahukan kepada dunia kuasa apa sebenarnya yang menyebabkan Yesus bangkit dari kematian, yaitu kuasa Roh Kudus. Sebelum kita mengakhirinya, saya ingin membagikan sesuatu yang dahsyat kepada saudara. Roh Kudus itu adalah saksiku katanya. Saudara ditenggelamkan, dibaptis oleh Roh Kudus menjadi saksiku juga, kata Yesus. Mari saja kita buka ayat yang terakhir yang menjadi pembahasan kita. Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16. Ayat 14 dan 15. Kita baca saja ayat 13. Oke, tidak masalah. Tapi penekanan kita di ayat 14 dan 15. Tetapi apabila ia datang, yaitu maksudnya Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Di dalam Amplified Bible, bukan Amplified Classic Bible, tapi Amplified Bible. Ayat 14, He will glorify and honor me because He, the Holy Spirit maksudnya, will take from what is mine and will disclose it to you. Ayat 15, all things that the Father are mine, because of this I said that He, maksudnya adalah He di sini adalah the Spirit, Roh Kudus, will take from what is mine and will reveal, menyingkapkannya it to you. Dia, Roh Kudus, ayat 14, akan memuliakan dan menghormati aku. Roh Kudus akan memuliakan dan menghormati aku. Karena dia akan mengambil apa yang menjadi milikku dan akan mengungkapkannya kepadamu. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku, kata Yesus. Karena itu aku berkata bahwa dia, maksudnya adalah Roh Kudus, akan mengambil semua apa yang menjadi milikku, apa yang kupunyai, dan akan mengungkapkannya, menyatakannya, dan menyingkapkannya kepadamu. Saudara bisa menemukan di sini ada beberapa hal yang luar biasa dari ayat 14. Bahwa Roh Kudus akan mempermuliakan Yesus di bumi. Di saat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus.
Saya ulangi perlahan-lahan. Roh Kudus, ia akan, ada kata akan, nanti. Kapan itu? Di saat Yesus telah menjadi Tuhan dan Kristus. Kapan Yesus menjadi Tuhan dan Kristus? Ketika dia duduk di tahta. Dia sudah bangkit dan naik di sorga. Roh Kudus akan mempermuliakan Yesus bukan di sorga, tapi di bumi. Luar biasa saudara. Saya katakan ini luar biasa sekali. Saya mengajak kalian untuk melihat di sini beberapa hal poin penting. Di ayat 14-nya, dia Roh Kudus akan memuliakan dan menghormati aku. Ini di bumi. Orang tidak lagi menemukan Yesus. Tapi Roh Kudus punya tanggung jawab. Dia tahu caranya bagaimana mempermuliakan Yesus di bumi. Ketika Yesus sudah menjadi Tuhan dan Kristus di sorga. Roma 8 ayat 18. Kita harus tahu. Ini prinsip. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dikatakan, for I consider that the sufferings of his present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us, dari dalam. Ini adalah prinsipnya Allah. Kemuliaan itu bukan datang dari luar sehingga saudara hanya nonton. Kalau engkau dipermuliakan, berarti kemuliaan itu harus datang dari dalam. Sementara Yesusnya sudah di sorga. Roh Kudus pontang-pantingkah untuk memikirkan bagaimana mempermuliakan Yesus di bumi yang sudah menjadi Tuhan dan Kristus di sorga. Wah, ini bukan PR yang gampang. Ini bukan pekerjaan rumah yang gampang. Bapa telah mempermuliakan Yesus di sorga. Sekarang Roh Kudus punya tugas lebih berat. Yesus sudah duduk di sorga. Dan Roh Kudus harus mempermuliakan Yesus di bumi. Roma 8 ayat 18 tadi mengatakan bahwa kemuliaan itu, apa saja kemuliaan Allah, harus dari dalam. Berarti kemuliaannya yang akan dikerjakan mempermuliakan Yesus yang sekarang duduk di sorga akan dikerjakan dengan cara yang sama oleh Roh Kudus, yaitu dari dalam tubuhnya Kristus. Siapa tubuh Kristus? Efesus 1 ayat 22 dan 23. Tubuhnya itu disebut gereja. Roh Kudus akan bekerja dari dalam gerejanya. Itu yang pertama. Kemuliaan bagi Yesus yang pertama akan datang dari dalam tubuhnya. Berarti Roh Kudus akan bekerja habis-habisan di dalam kehidupan gerejanya demi mempermuliakan Yesus di bumi. Dengan kata lain, jangan cepat mati. Karena engkau kegunaannya, engkau ada di muka bumi ini. Engkau sebagai tubuh Kristus. Roh Kudus akan kerja habis-habisan dari dalam hidupmu. Kemudian dikatakan tadi, semua apa yang Bapa punya adalah aku punya. Dan itu yang diterima, apa diberikan, diterima. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Apa yang diterima?
Yang kedua, semua karunia Roh Kudus, semua kasih karunia Roh Kudus, semua demonstrasi mujizat dan tanda-tanda ajaib oleh Roh Kudus, bahkan semua tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu bertujuan adalah untuk mempermuliakan Kristus. Jadi dengan kata lain, mujizat, kasih karunia, inspirasi dari Roh Kudus itu sudah ada dalam dirimu. Karena cara kerja mempermuliakan Yesus itu harus dari dalam. Wow, betapa hebatnya hidup saudara. Yang ketiga, Lukas 9 ayat 32. Lukas 9 ayat 32. Saudara masuk poin ketiga toh? Penjelasan dari Yohanes 16, 14, 15. Sementara itu Petrus dan teman-temannya tertidur. Dan ketika melihat mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu, wow, terperanjat. Luar biasa sampai dia tawarkan, gimana kalau kami dirikan satu kemah di sini untuk engkau, untuk Elia, dan untuk Musa. Wow. Saya mau beritahu yang ketiga ini. Apa yang dijelaskan dari Yohanes 16 ayat 14 sampai 15. Kemuliaan yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus dari dalam hidup gerejanya, yaitu hidup saudara. Ini jauh melebihi dari kemuliaan yang telah dilihat oleh Petrus pada Yesus di atas gunung. Saudara nggak percaya? Mari kita lihat lagi Lukas pasal 9 tadi. Mungkin ada yang bisa menunggu sebentar, saudara. Oh ya. Ayat 30, dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Saya mau beritahu pada saudara, ini Yesus belum mati. Ini Yesus belum bangkit. Ini Yesus belum duduk di surga. Kemuliaan yang akan diterima dia, itu lebih daripada apa yang dilihat oleh Petrus. Karena masih dalam diskusi. Karena mereka, kemudian ayat 32, sementara itu Petrus dan teman-teman telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaan, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Kemuliaan itu bukanlah kemuliaan yang besar dan agung. Wow. Baru 3. Mari kita lihat lagi Yohanes 16 ayat 14. Kalau begitu, dia akan mempermuliakan aku. Tulis yang keempat. Jadi tanggung jawab Roh Kudus sekarang ini adalah bekerja habis-habisan di dalam dan bersama gerejanya agar firman dalam Yohanes 16 ayat 14, karena ini ditulis tinta merah, berarti Yesus yang mengucapkannya, harus terpenuhi, tergenapi, yaitu mempermuliakan Yesus. Wow. Bekerja. Zaman sekarang, bisakah saudara rasakan? Roh Kudus bekerja habis-habisan di dalam diri saudara dan bagi saudara untuk supaya tampil kemuliaan itu dari dalam tubuh Kristus. Yang kelima,
Dia katakan, apa yang Bapa punya, aku terima. Dan dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dengarkan, yang kelima, Roh Kudus akan menerima mandat dan instruksi dari Yesus. Sehingga Roh Kudus itu seperti duta besarnya Sang Raja, yaitu Yesus Kristus. Untuk apa? Melakukan kehendak Yesus dan menyelesaikan pekerjaan yang telah dimulai di bumi ini. Kalau Roh Kudus itu ada di dalam saudara dan bagi saudara dia bekerja, bisakah saudara rasakan? Dia bekerja sebagai duta Kristus juga untuk mewujudkan itu, mewujudkan kehendak Yesus dan menyelesaikan pekerjaan yang telah dimulai. Mandat dan pekerjaan yang Roh Kudus terima dari Kristus, menurut ayat 15, akan disingkapkan, akan disampaikan dengan jelas kepada saudara. Sehingga saudara akan bisa menyelesaikan mandat dan pekerjaan itu juga bersama-sama dengan Roh Kudus. Berarti yang akan menyelesaikan kehendak Yesus, menyelesaikan pekerjaan yang Yesus di bumi ini yang sekarang sudah dimulai oleh dirinya 2000 tahun lalu. Siapa? Antara saudara gerejanya dengan Roh Kudus. Berarti kita harus menerima mandat dan pekerjaan yang sama. Yang keenam, Roh Kudus datang bukan mendirikan kerajaan yang baru, tapi kerajaan yang selama 3,5 tahun ditambah dengan 40 hari setelah kebangkitan yang Yesus sebutkan, yang Yesus telah bangun. Roh Kudus datang bukan mendirikan kerajaan yang baru, tapi untuk merampungkan, meneruskan kerajaan yang telah didirikan oleh Kristus, yaitu kerajaan Bapa. Saudara nggak usah cari paham tentang kerajaan Allah itu seperti apa. Itu sudah mulai dibangun. Roh Kudus tahu. Dia tahu mandat dan pekerjaannya. Yang ketujuh, yang terakhir. Jadi, di sini disebutkan adalah penghibur. Mulai dari ayat yang ke-5, hal yang ke-4, sampai ayat yang ke-15, Yohanes 16. Jadi kuasa, penghiburan, pertolongan, instruksi, mandat, dan lain-lain yang kita terima dari Roh Kudus, yang kita terima dari Roh Kudus adalah untuk melanjutkan, merampungkan kerajaannya di bumi ini. Amin. Luar biasa. Jadi Roh Kudus itu luar biasa. Saudara sekarang bisa bayangkan kalau saudara ditenggelamkan oleh kuasa Roh Kudus. Semua yang Bapa miliki, katanya di ayat ini, itu milik Yesus. Dan sekarang diterima oleh Roh Kudus. Apa yang Bapa miliki? Pewahyuan. Apa yang Bapa miliki? Otoritas. Apa yang Bapa miliki? Kuasa. Apa yang Bapa miliki? Orang-orang. Umat. Orang-orang. Itu miliknya Yesus. Dan sekarang diterima oleh Roh Kudus. Termasuk orang-orangnya juga. Wow. Saya ingin membuka engkau membuka. Namanya adalah 21st Century King James Version. 21st Century King James Version atau KJ21, itu Alkitab baru
lebih baru dari New King James Version. Saudara mau membuka ayat itu untuk melihat ayat 14, ayat 15 ini. Itu lebih clear. Mari saya ajak saudara untuk membuka ayatnya. Mari kita buka di ayat 14-nya dikatakan ini sangat jelas. He shall, katanya Roh Kudus, he shall glorify me, for he shall receive of mine, dia akan menerima dari aku. And shall show, seperti show, pertunjukan. Tunjukin kepadamu, sehingga engkau bisa tahu, paham, bagaimana bisa mengaplikasikannya dalam hidupmu. All things, ayat 15, that the Father hath are mine. Therefore, I said that he shall take of mine and shall show it unto you. Salah satu pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus menurut 21st century King James Version adalah digunakan kata He will show to you. Dia akan tunjukkan kepadamu. Berarti dia akan memberikan roh pewahyuan, roh pengertian, roh hikmat. Sehingga engkau bisa menjadi bermitra dengan dia untuk mempermuliakan Yesus di muka bumi ini. Haleluya saudara. Luar biasa. Tak terkirakan. Dia bekerja habis-habisan di dalam diri kita. Luar biasa sekali. Saudara bisa catat Matius 11 ayat 27. Tolong ditayangkan. Roma 1 ayat 6 ditayangkan sebentar. Pasal 8 ayat 9 ditayangkan sebentar. 1 Korintus 3 ayat 23 ditayangkan sebentar. Galatia 3 ayat 29 ditayangkan sebentar. Galatia 5 ayat 24, ini tentang milik Tuhan. Ditayangkan sebentar. Kolose 1 ayat 19, ditayangkan sebentar. Dan Wahyu 1 ayat 1, yaitu berbicara tentang pewahyuan, ditayangkan sebentar. Berarti saya ingin mengakhiri betapa dahsyatnya baptisan Roh Kudus itu. Kita kembali kepada pembacaan di Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah berfirman, baiklah kita. Wah, Allah sudah berpikir jauh. Baiklah kita yang maha kuasa, yang maha tinggi, yang maha kudus ini. Menjadikan manusia supaya manusia bisa menggambarkan rupa kita yang maha kuasa, yang maha tinggi, dan maha kudus ini. Dengan demikian mereka berkuasa supaya mereka berkuasa. Digunakan kata kuasa. Kuasa dari mana yang akan diperoleh oleh manusia? Allah sudah pikirkan dan rencanakan. Yaitu dunamis. Kuasa roh Allah. Dengan kata lain, Allah sudah merencanakan bahwa manusia bukan hanya menerima Roh Kudus saja. Tapi manusia akan dibaptis oleh Roh Kudus. Itu tujuannya Allah. Demi supaya manusia bisa menggambarkan
Manusia yang terbatas, memiliki unsur yang terbatas, bisa menggambarkan rupa Allah yang tidak terbatas dan tidak terukur ini di bumi. Amin. Selamat masuk ke dalam pengalaman baptisan Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus bertanggung jawab menjadi saksiku, saksinya Yesus, saudara juga. Roh Kudus bertanggung jawab untuk mempermuliakan Yesus dari dalam tubuhnya, yaitu gerejanya. Tuhan memberkati. Saya mau berdoa sebagai doa untuk melepaskan apa yang selama ini belum engkau miliki dari kebenaran firman Tuhan, dari ketidaktahuan saudara. Hari ini terimalah. Bapa, saatnya lah hamba berdoa supaya mereka tahu dan memahami betapa hebatnya kuasa yang telah bekerja membangkitkan Yesus dari kematian, menaikkan Yesus duduk di tahta, dan yang sekarang menjadi kuasa pribadi yang menjadi saksi Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Kristus, agar Yesus dipermuliakan di bumi ini. Izinkanlah Tuhan, hamba berdoa supaya mereka tahu dan memahami kuat kuasa Roh Kudus itu. Berarti beri mereka pengalaman, beri mereka berjalan lebih dalam, lebih dahsyat lagi Tuhan. Bapa, genaplah firman-Mu yang mengatakan tanda-tanda ini, tanda-tanda mujizat dan tanda-tanda heran, hal supranatural ini akan mengikuti orang percaya. Mereka akan melakukan ini. Mereka akan melakukan hal-hal yang manusia tidak bisa kerjakan. Oh, hamba percaya ini akan terjadi di hari-hari depan. Saudara harus percaya, kita sedang berdoa pada saat ini. Dan saat ini juga saya merasakan bahwa kuasa itu sedang bekerja. Bekerja bukan tanggung-tanggung, tapi bekerja habis-habisan. Bapak terima kasih karena Roh Kudus yang Kau curahkan kepada hidup kami. Dan bukan hanya itu saja, kami ditenggelamkan oleh kuasa daripada Roh-Mu yang kudus. Terima kasih untuk apa yang sedang bekerja di dalam hidup kami dan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami bukan hanya sampai kepada destiny, kepada tujuan akhir-Mu, di mana Engkau memimpin kami, membawa kami. Tapi lebih daripada itu Tuhan, segala kemuliaan akan menjadi nyata. Zaman dosa, zaman kejahatan segera berakhir di masa hidup kami. Saat ini juga kami berkata buat bangsa dan negeri kami Tuhan, stop semua manipulasi, stop semua kejahatan pada saat ini. Karena itu yang tidak layak menurut sorga. Sekarang kami mengatakan tidak layak terjadi, stop, berhenti. Dan kami mengalirkan saat ini juga, saatnya lah Tuhan, kemuliaan Kristus yang sekarang duduk di tata di sorga akan dinyatakan dari kehidupan gereja-Mu. Karena pekerjaan Roh Kudus akan bekerja dahsyat mulai dari sekarang dan seterusnya.